Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus atas segala kebaikannya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya menyapa juga semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah yang mengikuti dengan live streaming ya. Puji Tuhan. Saya dalam setiap jam ibadah saya mengucap syukur. Boleh mendapatkan privilege, saya berterima kasih kepada Pastor Philip dan Ibu Airin, sahabat kami. Ya, kami sudah sedemikian seperti sahabat yang sangat dekat ya. Dan puji Tuhan, saya juga ditemani istri saya dan anak kami Bella juga untuk kami menaikkan puji-pujian. Saudara, ada satu ayat untuk membuka pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk saya bagikan. Dan pesan ini saya bagikan dari ibadah pertama ya sampai ibadah yang kelima. Ya. Ini menyampaikan nyanyian Tuhan. Jadi tapi setiap jam ibadah berbeda-beda ya. Ini sekarang ibadah yang keempat dan puji nama Tuhan. Mari sama-sama saya ajak kita membaca dari Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal yang ke-31. Dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21a kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Ayat ini adalah perkataan Tuhan, perintah Tuhan kepada Musa. Untuk Musa itu menuliskan nyanyian. Tuliskan nyanyian untuk bangsa ini menyanyikannya. Ya, dengan tujuan ini, ayat 20 kita lanjutkan. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan menjadi kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Ayat 21. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Saudara, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, nyanyian ini diberikan supaya mereka mulai memperkatakan perbuatan Tuhan, mujizat yang Tuhan telah perbuat. Supaya membawa mereka untuk tetap ingat Tuhan. Perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Tuhan udah tahu. Nanti ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka begitu mengalami berkat Tuhan, hidup diberkati. Apa yang terjadi? Mereka mulai menjauh dari Tuhan. Mereka mulai dikatakan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepada Allah lain. Tuhan, nama Tuhan mulai dinista dan dikatakan perjanjianku diingkari mereka. Bahayanya kalau kita tidak selalu sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bahayanya kalau kita tidak selalu memuji menyembah Tuhan, akhirnya lupa. Itu yang terjadi dari bangsa Israel. Mereka lupa perbuatan Tuhan. Udah ganti keturunan, udah ganti generasi. Karena itu saya mau katakan the power of a song. Kuasa dari sebuah nyanyian itu luar biasa. Itu akan mengingatkan, dan firman Tuhan tadi berkata, nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Ketika bangsa Israel itu mulai menyimpang, menyembah ilah lain, mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Mereka mengalami banyak masalah. Mereka mulai ditangkap, dikalahkan musuh. Mereka mulai dijarah, mereka mulai dirampas. Mereka menjadi tawanan. Dalam pembuangan mereka merasa susah. Mereka menderita. Di saat itu mereka baru berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka nyanyikan nyanyian Tuhan, mereka ingat perbuatan Tuhan. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Saya katakan the power of a song. Sehingga setiap umat Tuhan perlu banyak kita memuji Tuhan. Menyanyi, memuji Tuhan. Itu nyanyian bukan sekedar nyanyian biasa. Tapi itu firman.
Firman itu waktu kita perkatakan, firman itu berulang-ulang, itu akan masuk dan menyerap dalam diri kita. Firman itu akan jadi bagian kita. Dan itu menjadi kesaksian. Karena itu seringkali ketika kita mulai menyimpang, sometimes nyanyian itu seperti berkumandang. Dan waktu itu nyanyian itu datang, kita mulai bernyanyi. Kita mulai disadarkan akan sesuatu. Saya percaya saudara sering kali mengalami pengalaman ini. Ketika kita mulai mungkin lose hubungan kita dengan Tuhan, kita mulai karena kesibukan dan lain sebagainya. Tanpa sadar, kehidupan rohani kita mulai lesu, mulai pudar. Tiba-tiba kita mulai ngeh ketika hal-hal yang tidak diharapkan mulai terjadi. 1, 2, 3, ini kenapa ya, ini why? Ketika sudah datang beribadah, saya mesti datang ibadah. Oh saya mesti ibadah, mungkin selama ini ibadahnya juga online tapi juga gak sungguh-sungguh, gak memperhatikan. Waktu firman juga gak terlalu sungguh-sungguh memperhatikan. Tapi ada saatnya saya mau katakan, nyanyian itu akan mendatangi hidup saudara. Mengingatkan kembali. Waktu kita mulai memperkatakan itu seperti suara Tuhan yang kembali berbicara kepada kita. Saya sering mendengar kesaksian jemaat Tuhan yang begitu nyanyi. Itu bisa nangis sesegukan. Bisa nangis terseduh-seduh, bisa di rumah itu lagi nyanyi, bisa nangis di lawat Tuhan. Nyanyian itu menjadi kesaksian bagiku kata Tuhan. Karena itu saudara, the power of a song gak main-main. Begitu sudah nyanyikan firman itu seperti hidup dalam kita. Saudara dikasih Tuhan, selama 5 kali ibadah saya katakan saya membagikan nyanyian Tuhan. Untuk kita semua bisa menyanyikan itu. Setiap jam ibadah saya bagikan nyanyian yang berbeda. Dan dalam ibadah yang keempat ini ada satu nyanyian yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan kepada saudara. Saya ingin mengundang istri saya Maulin dan Bella boleh menyanyikan ini bersama-sama. Saudara, ini lagu worship yang pertama yang saya tulis. Dan lagu ini saya tulis sudah lama sekali, ya, sekitar 36 tahun yang lalu, tepatnya tahun 86, saya gak pernah lupa lagu ini saya tulis karena lagunya penyembahan yang pertama yang Tuhan berikan. Namun sampai hari ini seperti nyanyian Tuhan tadi. Begitu dinyanyikan, ini berbicara kembali dalam diri kita. Mari kita naikkan pujian ini, nanti dari firman Tuhan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan pakaianku, tetaplah kita nyanyi sama-sama. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Saja kita mengangkat tangan, nyatakan, katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Gunung batu kami dan bagian kami declare saat ini, tetaplah Yesus Tuhan selama-lamanya. Yang sepakat dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Terima kasih buat istri saya Maulin dan anak kami Bella. Puji Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari sekarang saya ajak kita membuka dari Mazmur pasal yang ke-73. Dari mana nyanyian tadi ditulis? Mazmur 73 seakan mengajak kita membaca beberapa ayat. Mulai dari ayat yang ke-21 sampai ke-28. Saya mau ajak kita baca ya. Baca dengan suara yang saudara sendiri bisa rasakan, bisa dengar sendiri di telinga kita ya. Ayo kita baca. Yang di rumah-rumah juga jangan lupa baca. 1, 2, 3. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. 28 dengan keras. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Saudara, latar belakang penulisan Mazmur ini. Oleh pemazmur Asaf. Dia menggambarkan keadaan yang tidak enak sebetulnya. Di awal-awal daripada pasal 73, dia mengungkapkan bagaimana seketika aku nih hampir tergelincir, hampir rasanya jatuh, hampir buat kesalahan. Kenapa? Karena melihat hidup orang berdosa. Dia lihat orang-orang yang hidupnya, waduh benar-benar hidupnya sangat pada zaman itu ya. Berarti hidupnya udah gak benar. Melakukan kejahatan, ya, berbuat sewenang-wenang. Berbuat curang, hidup dalam dosa. Tapi kok hidupnya kayaknya baik-baik aja. Tapi kok kayaknya waduh gemuk dan segar. Pakai istilahnya gitu, artinya kok kayaknya happy-happy. Ya, wah kekayaannya demikian padahal hidupnya gak karu-karuan. Kok gitu sih? Kira-kira gitu. Pemazmur udah sempat mau tergelincir karena ngelihat orang itu mau coba rasanya iri hati, kok begini sih? Dan mungkin sempat dia rasa kecewa sama Tuhan, kok saya ngalami begini, keadaan yang gak enak.
Justru saya ikut Tuhan kenapa ngalami proses. Waktu saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kenapa saya kok belum dijawab doanya. Mengalami keadaan yang sulit, sukar. Mungkin itu keadaan daripada pemazmur, mungkin mirip dengan keadaan kita. Dia dikatakan keadaannya demikian. Oleh sebab itu di ayat 21 dikatakan ketika hatiku merasa pahit. Lihat itu tuh pahit. Ya, tapi hati-hati jangan nyimpan kepahitan. Karena Tuhan gak mau kita hidup dalam kepahitan. Kepahitan tuh bahaya saudara. Menyimpan kepahitan sama dengan nyimpan penyakit. Jadi jangan membiarkan kepahitan. Karena itu pemazmur bilang tadi sedikit lagi aku tergelincir. Dikit lagi aku jatuh. Tapi untung dia tidak bertindak demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Itu rasanya nyeri, rasanya gak enak. Saudara dikasih Tuhan, seketika itu dia rasakan. Tapi apa pilihannya? Nah ini yang kita lihat. Ini yang kita mau belajar di pemazmur. Di ayat 22 dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti. Aku dungu, aku nih bodoh. Aku gak ngerti. Even what should I do? Gak tahu apa yang mesti saya buat. Tapi dia buat pilihan, tetapi aku tetap di dekatmu. Seperti hewan aku di dekatmu. Seperti hewan aku di dekatmu. Saudara kalau punya hewan peliharaan, sudah punya anjing. Ya biasanya yang dibilang the best man's best friend. Ya saya juga pelihara anjing. Saya dan istri saya kami ada beberapa ekor gitu ya. Dekat sekali. Dekat. Dan mereka tuh pengen mau ada apa-apa, mau dimarahin, mau apa. Dekat sama kita. Walaupun gak ngerti disuruh ini dimarahin. Misalnya dia lakukan apa, ayo sini. Dia cuma duduk. Dekat Tuhannya itu rasanya udah happy. Berada dekat dengan Tuhannya itu udah semua yang the best lah, terbaik yang dia bisa terima. Saudara, tahukah kita dalam bahasa Yunani. Di Alkitab Perjanjian Baru. Kata yang paling banyak digunakan sebagai kata penyembahan atau worship adalah kata proskuneo. Dalam kitab Wahyu paling banyak. Penyembahan itu dipakai kata proskuneo. Nah kata proskuneo itu dari akar kata pros dan kuon. Pros itu kedekatan. Dan kuon itu artinya anjing. Jadi gambarannya itu seperti anjing yang dekat dengan tuannya. Jadi saya waktu lihat ayat ini, dia membuat keputusan seperti hewan aku di dekatmu. Dia ambil keputusan proskuneo. Worship aja duduk dekat kaki Tuhan. Keputusan yang dia ambil ini membuat dia gak jadi jatuh. Mestinya dia jatuh, mestinya dia buat kesalahan. Tapi penyembahan worship itu menyelamatkan dirinya. Saudara dikasih Tuhan, proskuneo seperti anjing, hewan, aku di dekatmu. Diterjemahkan kata proskuneo itu seperti anjing menjilat tangan tuannya. Dia menyatakan kasih kepada tuannya. Saudara dikasih Tuhan, kata proskuneo juga diartikan sebagai love to the master. Pernyataan kasih kepada Tuhan. Kalau master huruf besar, kita nih seperti hewan aku di dekatmu. Kita tuh tetap menyembah kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Keputusan yang kita harus ambil adalah kita tetap dekat dengan Dia. Sujud di kakinya. Kita mengambil posisi menyembah. Ketika masalah, situasi yang mungkin gak enak terjadi dalam hidup kita, mari kita ambil posisi tetap dekat kaki Tuhan. Keep on worshiping, saya sering pakai istilah ini. Tetap menyembah Tuhan. Ada satu nyanyian yang indah sekali menggambarkan situasi ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun
mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengarkan nyanyian ini. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Kalau sudah tahu lagu ini nyanyikan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan suruh saya untuk banyak mengajak jemaat untuk menyanyikan nyanyian Tuhan. Supaya kita selalu ingat apa yang harus kita buat. Di saat mungkin situasi kita gak enak. Ada nyanyian Tuhan yang mengingatkan kita. Menjadi kesaksian bagi kita. Kita datang sujud di altarnya Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian dari awal sekali lagi. Bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengar firman-Nya berkata, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkat tanganmu, katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kita buat keputusan. Aku dungu tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu.
dan engkau memegang tangan kananku. Tadi di awal kita nyanyikan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, apa yang dia berikan buat kita, katakan dengan keras, kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia pasti beri kemenangan. Kalau kita datang seperti hewan aku di dekatmu. Itu kata yang mungkin kita kadang nggak ngerti. Tapi sama Tuhan tuh kayak gitu, saudara. Dia mau kita proskuneo. Ayat 24 saya teruskan lagi. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Itu yang terjadi. Dan kita bisa berkata seperti pemazmur, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tadi saya saksikan kepada saudara 36 tahun yang lalu. Saya ke tahun 86, saya masih mahasiswa. Satu sore saya pulang dari kampus. Saya ambil gitar di tempat kos saya, mulai nyembah Tuhan. Saya buka Alkitab, pembacaan saya lagi sampai Mazmur 37. Ketika sampai di ayat ini saya nggak tahu. Nggak ada yang ngajarin saya nulis lagu, sudah. Nggak ada. Dan ketika saya mulai pegang gitar, tiba-tiba nyanyian ini seperti muncul. Melodi-melodi itu seperti datang gitu. Kalau orang tanya saya prosesnya gimana? Prosesnya nggak ngerti. Sangat singkat, lagu itu jadi singkat sekali. Seperti lagu itu Tuhan sudah download dari surga kasih ke saya. Dan saya langsung nyanyi aja. Dan saya nggak pernah tahu kalau nyanyian itu sejak 36 tahun lalu sampai hari ini. Tuhan mau mengingatkan jemaat Tuhan. Masih dinyanyikan dalam gereja Tuhan untuk mengingatkan kita. Tentang sebuah keputusan penting. Untuk berkata, Tuhan, kerinduanku gak ada yang lain. Di bumi, di surga yang aku rindukan cuma ketemu Engkau Tuhan. Di surga nanti aku akan ketemu dengan Engkau, muka dengan muka. Di bumi aku ketemu Engkau di hadirat-Mu. Tapi nanti di surga aku bisa melihat kemuliaan. Tapi di bumi Tuhan masih izinkan kita bisa merasakan kehadiran. Saya berdoa setiap kita punya kerinduan seperti pemazmur. Bahkan dia katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu keputusan yang dahsyat. Itu keputusan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Jadi jangan menjauh. Kalau proses lagi datang, situasi gak enak lagi datang, jangan menjauh. Jangan menjauh, tetap mendekat. Tetap mendekat. Banyak orang ketika masalah itu datang, justru kecewa sama Tuhan, menjauh dari Tuhan. Jangan. Even ketika kita mungkin buat kesalahan. Lalu situasi gak enak terjadi. Dan kita berkata, Tuhan udah gak berkenan lagi. Saya kalau datang sama Tuhan, apa Tuhan mau mengampuni, apa Tuhan mau berkenan? Sampai kemudian takut. Lebih baik udahlah menjauh sekalian. Saya mau katakan sama saudara, jangan bertindak demikian. Jangan membuat keputusan yang salah. Jangan sampai engkau jatuh tergelincir. Buat keputusan untuk justru mendekat. Jangan menjauh. Saya suka kata dalam firman Tuhan berkata takut akan Tuhan. Itu dipakai kata dalam bahasa Inggris fear of God. Karena fear of God itu beda sama afraid of God. Artinya sama kalau bahasa Indonesia, takut sama Tuhan. Tapi kalau afraid itu cenderungnya begitu takut yang kita sembunyi. Afraid itu takut yang buat kita lari. Tapi fear
itu lebih berbicara takut dalam rasa hormat, tunduk, taat. Takut yang membawa kita justru datang dekat. Seperti tadi, seperti hewan aku di dekatmu. Udahlah aku berserah aja pada Tuanku. Apa yang dia mau buat juga aku mau taat. Itu dia. Ini yang Tuhan cari dalam hidup kita. Sampai sini yang mengerti, yang bersuka cita katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Hati-hati. Jangan sampai menjauh dari Tuhan. Saya ajak kita baca sekali lagi ayat yang ke-28. Ini ayat, kalau bisa ayat ini jadi melekat. Tadi saya sampai di belakang waktu review lagi. Saya sampai bermazmur sendirian. Dengan memberikan melodi dari kata-kata ini. Cuma gak sempat ketemu pemusik, gak bisa latihan. Tapi saya langsung menyanyikan kata-kata ini. Supaya nanti itu mengingat, saya ingat terus. Baca yuk ayat 28, 3, 4. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya ini dia dapat menceritakan segala pekerjaannya. Katakan amin. Kalau kita mendekat, melekat sama Tuhan. Ya menaruh perlindungan kita pada Tuhan. Nanti lihat. Pertolongan dan mujizat Tuhan itu datang. Dan ketika itu datang, kita akan mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Dan kita punya cerita sama orang banyak untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Kalau menjauh dari Tuhan gak akan dapat apa-apa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya simpulkan 4 hal bersama-sama kita ingat. Rahasia kemenangan atas kekecewaan dan iri hati. Atau situasi mungkin gak enak yang kita hadapi. Yang pertama, diam. Katakan sama-sama, diam. Dia bilang aku diam, aku gak bisa ngerti, aku dungu. Aku gak ngerti. Ya udah kalau gak ngerti jangan rame, diam aja. Diam itu kunci awal untuk kita gak jatuh. Diam. Ketika situasi mulai gak enak, kebanyakan kita mulai rame. Sebar berita macam-macam. Jangan. Supaya kita gak tergelincir tadi. Diam. Ada yang bilang silence is gold. Ingatkah kita ketika bangsa Israel menghadapi kota Yeriko yang begitu besar. Temboknya berkubu begitu kokoh, gak mungkin bisa ditaklukkan. Menurut hitungan manusia gak bisa. Gak mungkin. Tapi Tuhan suruh mereka, kamu kelilingi kota itu. Selama kamu mengelilingi kota itu, kamu diam. Silent. Hanya suara sangkakala yang sesekali akan dibunyikan sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Hanya muji Tuhan, hanya muji Tuhan. Diam. Waktu mereka mengelilingi kota itu, jalan. Orang tuh pikir, ngapain sih lu dungu, lu bego. Strategi perang apa? Jalan kelilingi kota, diam. Hari pertama musuh masih lihat-lihat apaan sih ini. Hari kedua jalan lagi, diam lagi. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Yang tadinya orang di kota Yeriko mungkin melihat lama-lama mereka mulai mentertawakan. Saya percaya mereka mulai mentertawakan. Apa ini? Ini orang-orang bodoh, ini orang-orang dungu ini. Diam, diam. Tapi tidak ada yang pernah tahu. Di hari yang ke-7, 7 kali mereka kelilingi. 6 kalinya diam. 7 kali diam. Cuma pada kali yang terakhir, puncaknya sangkakala ditiupkan dengan kencang. Itulah momen di mana Tuhan berkata, sekarang kamu bersorak. Dan ketika mereka bersorak, tembok itu runtuh. Semua orang tercengang. Orang yang mengolok-olok tadi ketakutan, tiba-tiba tembok itu runtuh. Tuhan berperang bagi bangsa Israel.
Diam itu dahsyat. Diam di hadirat Tuhan itu dahsyat. Musuh paling gak bisa menyentuh saudara kalau kita diam di hadirat Tuhan. Tapi kalau kita lari kemana-mana, cari pertolongan sana, cari pertolongan sini, rame. Wah, itu banyak celahnya saudara. Kita akan mengalami banyak masalah. Yang pertama rahasianya, diam. Dan waktu diam itu apa yang harus kita lakukan? Mulutku penuh dengan pujian. Katakan, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya diem Pak, saya gak ngomong. Cuma ngetik aja sih di sosial media, sama aja saudara. Itu lebih parah itu. Zaman sekarang saudara, mulutnya sih diem, tapi tangannya gak berhenti. Posting terus. Ya, istilah anak-anak sekarang curcol saudara. Curhatnya masuk di, wah posting kemana-mana. Itu lebih parah lagi saudara. Lebih baik diam. Even make your social media silent. Saya percaya kalau kita lakukan itu, nanti lihat. Ini mulut ini cuma muji Tuhan. Ayo nyanyi sekali lagi sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari katakan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Give him praise. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang pertama rahasia kemenangan kita, diam di hadirat Tuhan. Yang kedua, masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kalau saya boleh baca ayat 16 dan 17 kalau kita mundur sedikit. Dari bagian ayat yang kita baca tadi. Ayat 16 dan 17 berkata begini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi ceritanya gini, waktu dia pengen tahu nih apa sih, kenapa sih mereka, kenapa sih. Ya, kebanyakan kita dalam hidup ini suka kepo. Apa-apa kepo, lihat orang begini. Nah itu tadi. Kok dia bisa gini, kok dia gini, kok enggak ini, kok enggak. Ya, waktu dia coba bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sama Tuhan dibutakan. Untuk kita seperti enggak perlu ngelihat itu. Kamu enggak usah perlu lihat gitu-gitu. Udah, kamu diam sini. Lalu dia putuskan ayat 17. Baca ayat 17, 3, 4. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Hal yang kedua, masuk ke dalam tempat kudus Allah. Artinya, masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Masuk dalam ibadah seperti saudara lakukan saat ini. Masuk dalam saat teduh saudara. Ambil keputusan. Saudara kalau perlu buka YouTube untuk masuk dalam ibadah. Kalau sudah di rumah, bisa kemana-mana, buka itu. Nyembah Tuhan di rumah. Dengar firman, doa nyembah Tuhan. Masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan yang ketiga, ada di ayat yang ke-24, saya baca lagi ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Yang ketiga, cari nasihat firman Tuhan. Cari nasihat. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Orang yang dalam kondisi demikian nyembah lalu cari kehendak Tuhan. Baca Alkitab. Baca firman. Saya percaya dapat jawaban nanti dari Tuhan. Dapat tuntunan, percayalah. Tuhan tuh gak akan biarkan anak-anaknya.
Kalau Tuhan melihat kita mengambil sikap demikian, Tuhan akan bicara. Tuhan akan menuntun kita. Kadang-kadang nuntunnya kita nggak duga. Lagi melihat ya firman disampaikan atau penyembahan dari YouTube atau firman yang di-sharing. Saudara mungkin lagi lihat tuh tiba-tiba ada satu kalimat aja datang. Sepertinya kalimat itu menjadi jawaban dalam seluruh hidup kita. Gak pernah menduga. Tiba-tiba dia datang. Itulah tuntunan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan yang keempat. Mengambil keputusan. Kesukaan kita dekat pada Allah. Ketika saudara memutuskan saya mau dekat pada Allah. Saya mau mendekat sama Tuhan. Ketahuilah. Keputusan untuk mendekat pada Tuhan itu menghindarkan kita dari jebakan iblis. Menghindarkan kita dari jebakan musuh. Kalau kita lari jauh dari Tuhan itu justru jebakan. Udah kamu ini aja, udah kamu gini aja. Itu jebakan. Hindari itu dengan cara apa? Suka dekat pada Allah. Hari-hari ini ketika kita banyak membuat keputusan, saya mau suka dekat dengan Allah. Sebenarnya kalau kita sadari itu adalah cara Tuhan untuk menghindarkan kita daripada pelanggaran. Menghindarkan kita dari jebakan iblis. Menghindarkan kita dari membuat kesalahan. Menghindarkan kita dari situasi yang menyulitkan. Orang yang suka dekat pada Allah, orang yang memilih untuk datang beribadah seperti sekarang. Mungkin orang bilang sama kamu, udah lo ngapain gitu-gitu, lo buang waktu ke gereja, buang waktu doa, buang waktu lo gitu. Udah ngumpul-ngumpul sama kita, ntar juga dapat solusi. Hati-hati. Bukan itu nasihat firman Tuhan. Tanpa sadar kita masuk dalam jebakan. Tiba-tiba ada situasi di mana kita gak buat pilihan lain, ikut arus dunia. Saudara, saya berdoa kita adalah anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kita menang terhadap iri hati, menang terhadap kekecewaan. Pilihlah untuk suka dekat dengan Allah. Ada satu nyanyian sebelum saya doa buat saudara. Saya mau nyanyikan nyanyian ini. Ini pilihan kita untuk suka dekat pada Allah. Lagu ini judulnya Be With You. Ya. Lagu ini menggambarkan kita rindu untuk ada di hadirat Tuhan. And I long to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari bangkit berdiri bersama-sama. And I long to worship you, my Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. Aku hidup untuk menghormati Tuhan. Aku mempersembahkan hidupku. Take me higher. Bawa aku naik lebih tinggi. Bawa aku dalam bersamamu Tuhan. I give all to be with you. Sekali lagi yang di rumah-rumah juga ikut nyanyikan bersama-sama. And I live to worship you. Yes, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take
precious Savior. Who can stand with me? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan kita. Lord, I live to honor you. Life and offering, take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. Take me higher. Yes, Lord, draw me deeper. I give up to be with you. Take me higher. Take me higher. Draw me deeper. I give up to be with you. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat, juga mereka yang ada di rumah-rumah. Kami buat keputusan seperti pemazmur. Kami mau berkata saat ini, Tuhan, aku suka ada di dekat-Mu. Katakan dari hatimu, Tuhan, aku suka berada dekat dengan-Mu. Aku suka ada di dekat-Mu dan aku mau tetap berada di dekat-Mu. Tuhan, ini keputusan yang kami ambil. Bawa kami bersekutu di tempat kudus-Mu. Bawa kami terus dekat dengan Engkau. Diam dalam hadirat-Mu. Tuhan, aku berdoa saat ini ada pembelaan buat setiap anak-anak. Masalah apapun yang sedang saudara hadapi. Mungkin sekarang saudara hanya diam di hadirat Tuhan. Tapi dengar saudara. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu. Tuhan tahu masalahmu. Dan Dia tahu situasi kita lebih daripada kita sendiri. Tuhan tahu situasi ini. More than we know or understood our situation. Tuhan itu ngerti detail masalah yang seutuhnya. Masalah yang sebetulnya. Kadang-kadang kita cuma menyadari di permukaan. Karena itu kita memilih untuk diam. Diam di hadirat Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku suka ada di dekat-Mu. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu. Mereka diam di hadirat-Mu. Tapi Tuhan dengar seruan di hati mereka. Tuhan dengar, Tuhan lebih tahu situasi yang mereka sedang hadapi. Dan Tuhan tahu how to solve it. Bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi anak-anak. Saat ini ulurkan tanganmu. Pegang tangan setiap kami. Jamah. Membawa mujizat kesembuhan dan pemulihan bagi kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Katakan sekali lagi. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Mari berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Tanda kita bersorak. Waktu Engkau bersorak dengan tepuk tangan, tembok-tembok masalah, tembok Yeriko yang menghadap hidupmu dihancurkan Tuhan, diruntuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.